sini saya ingin membuat video edukasi Ibu. Sebelumnya saya bertanya Ibu, Ibu sudah punya BPJS Ketenagakerjaan belum? Belum. Iya. Tahu nggak kalau tahu nggak apa itu BPJS Ketenagakerjaan? Kemarin punya BPJS Mandiri, enggak, jadi belum ada ini, belum ada kelanjutannya, belum rehab, belum diperbaiki. Oh, baik Ibu. Jadi di sini Maulana mau jelaskan yang BPJS Ketenagakerjaan. Jadi BPJS Ketenagakerjaan sih punya beberapa manfaat. Yang pertama, jaminan kecelakaan kerja. Yang kedua, perlindungannya sangat luas. Jadi kalau ibu misalnya sewaktu-waktu nanti gitu mengalami kecelakaan, maka seluruh biaya pengobatan di rumah sakit ditanggung penuh sama BPJS Ketenagakerjaan. Jadi jika memang Ini maaf nih ya, sebentar ya. BPJS Ibu ada, kemarin tuh mau klaim BPJS, cuman kecelakaan lalu lintas nggak bisa di rumah sakit USU. kalau itu mungkin memang dari Apa rumah ya, sakitnya ya baik. Mungkin lah. Ya dari rumah sakitnya mungkin dia di beberapa rumah sakit tidak menerima BPJS. Kecelakaan. Ya kecelakaan kerja itu termasuk BKK. Apa ya bisa? Ya, sama masa yakin Kayak semua. mungkin Bu. Ya di beberapa rumah sakit sih memang seperti itu. Jadi kedua juga ada jaminan kematian atau JKT Ibu. Apabila peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, maka ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan berhak mendapatkan santunan sebesar 42 juta. Nah, yang ketiga itu jaminan hari tua, yaitu JHT. Ini adalah program tabungan Bapak Ibu dapat menyisihkan sebagian keuntungan yang nantinya dapat dicairkan ketika Bapak Ibu memutuskan untuk pensiun di hari tua. Nah, jadi kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan ini kan udah tahu manfaatnya ini Ibu. Untuk seterusnya apakah Ibu berminat untuk melanjutkan BPJS Ketenagakerjaan ini atau tidak? Belum. Kalau saat ini belum. Karena ada banyak hal yang masih diurusin. Pertama masuknya itu kayak mana? Kalau foto masuknya sih bisa langsung datang ke kantor sih, di cabang Medan. Berarti BPJS Ibu yang lama kayak mana? BPJS nanti bisa dicek lagi datanya bagaimana kelanjutannya Ibu, iuran-iurannya, Itu. masukkan ke BPJS yang baru. Bapak bisa nggak itu? Itu bisa kalau langsung kita ke ini ya, ke kantor ini. Nanti dibantu sama karyawan yang di sana. Iya. Ada BPJS itu. BPJS yang itu. Makanya pajak dapat kalau kita itu dulu desi itu jadi untuk PPI itu agak sulit kan, dia harusnya rehab. Nah, rehab itu belum, karena posisi ibu dulu 5 kan, anggota keluarga, terus otomatis si abang yang pemutus dulu itu ke PNS. Nah, kedua terus yang nomor 2 udah kerja di BPS. Nah, itu kedua lah, jadi tinggal bertiga lah. Jadi kayak mana bagusnya kalau untuk Biasanya sih memang sih kalau untuk apa sih Bang mendaftarkan diri secara langsung sih. Ya, langsung aja ke kantor untuk pendaftaran. sini ya? Ya di cabang Medan Kota di Patimurai. Oh, betul. Iya yang di sini yang di mau apa arah kalau untuk lalu lintas itu kan ada apa namanya lampu merah belok kiri. Sertifikasi lah, enggak ya? Sertifikasi Ya, ya? sertifikatnya sertifikatnya kan kesehatan. Ini Iya. BPJS Ketenagakerjaan. Oh, jadi seperti pedagang bisa? Iya pedagang benar, Bisa? benar itu pedagang bisa. Oh. Semua pedagang bisa. Bisa. Oh, setahu ibu karena kerja di kantor kayak gitu, pabrik gitu. Kayak semua pekerja semua bisa dari perusahaan atau pedagang Bisa. bisa. Mereka nanti dilindungi sama jaminan sosial ketenagakerjaan dari pulang sampai pergi untuk kerja dilindungi. Jadi kalau memang ibu nanti tertarik gitu loh, nah, jadi nanti untuk menabungnya kecelakaan dan kematian iurannya mulai dari 16.800 rupiah. Jadi bisa langsung ditabung aja per bulan. Tergantung
yang ya kan ada JKK, JKT, kesehatan berbeda sih Bu kalau untuk ketenaga kerjaan sama kesehatan. Karena kan diri saya kan sebagai BPJS tenaga kerjaan, BPJS tenaga kerjaan kan di kantor BPJS tenaga kerjaan berbeda sama BPJS kesehatan. Mereka pun juga sebenarnya juga berbeda gitu apa namanya sistemnya. Jadi bukan sebagai pedagang nih misalnya membuka warung kan, mungkin di suatu hari mungkin ibu lagi sedang sakit ataupun mungkin mengalami kecelakaan, pada saat membuka warung itu bisa di sama BPJS tenaga kerjaan. Tapi kalau kliennya rumah sakit nggak bisa ya? Kalau klien rumah sakit mungkin di beberapa nanti diarahkan ke rumah sakit yang memang bisa untuk beberapa diberikan lah, oh bukan di sini di rumah sakit itu di rumah sakit yang ini itu. Baik, itu mungkin saja yang mungkin Maulana bawa bicarakan aplikasi sebagaimana BPJS bisa masih itu. Halo semuanya, balik lagi sama gua di kegiatan magang mitra untuk BPJS Tenaga. Nah, hari ini aku ingin sama rekan kita nih. Nah, apa saya bang? Dalam siapa? Nah, kebetulan abang ini tuh adalah pekerja informal, yaitu di mana abang ini menjual sarping, alias tempat keliling lah ya kan? Keliling. Nah, teman-teman sadar nggak sih di balik segelas kopi yang kita beli ini, resiko kerja abang-abang ini tinggi banget loh. Nah, coba bayangin lah, mereka pun harus sepedaan atau naik motor nih kan bang. Tengah jalan raya yang macet sambil bawa termos kayak foto mendidih, terus barang tangannya banyak dengan baik kawan. Nah kan resikonya jelas juga bang. Pertama dari amit-amit kan kejadian Satpol PP mas, paling penting itu lagi mas, bang. itu Satpol PP. Terus resiko penyemprotan air panas bisa tiba-tiba ya kan. Amit-amit kalau kejadian, Apa mas? biayanya pasti nggak sedikit lah kalau bisa agak dirugikan bang. Lumayan mas. Kebanyakan dari mereka kalau sakit ya terpaksa libur jualan, yang artinya nggak ada pemasukan sama sekali buat keluarga di rumah ya. Makanya di sini mau bang edukasi dari kami nih, edukasi tentang BPJS tenaga kerjaan. Nah, solusi dari kami itu lewat segmen BPU atau bukan penerima upah. Jadi abang kopi keliling ini kan bisa dapat perlindungan dari JKK, yaitu jaminan kecelakaan kerja. Kalau jaminan kecelakaan sebagai keliling jualan, itu biaya rumah sakitnya ditanggung full alias unlimited sampai sembuh total. Gak cuma itu bang, kalau mereka sampai meninggal dunia, amit-amit ya bang, dunia bukan karena kecelakaan kerja nih, ahli warisnya juga bakal dapat santunan 42 juta dari program jaminan kematian alias TKM. Bahkan kalau sudah jadi besar 3 tahun, dua anaknya itu yang pertama bakal dapat beasiswa sampai kuliah. Dan yang paling penting iuran itu cuma 16.000 per bulan. 16.800 per bulan. Itu kan cuma harga 3 atau 14 kopi lah kalau dijual ya bang. Kebetulan nggak apa nih bang? Kalau mereka nabung buat hari tua tinggal nambah 36.800 pak buat per bulannya. Itu untuk dapetin JHT alias jaminan hari tua. Jadi tugas kita sekarang adalah menyadarkan bahwa dengan menyisihkan uang rezeki hasil dari jualan kopi, masa depan mereka dan keluarga bisa terlindungi. Jadi kita pastikan lah kan kalau kita tuh bakal terlindungi dan jaminan kita bakal terlindungi. Sekian untuk edukasi dari saya, semoga bermanfaat dan jangan sampai jangan lupa cek orang-orang sekitar kalian apakah sudah terlindungi atau belum. Sekian bang, sampai jumpa bang. Ya mas. Boleh menyapa sebentar. Saya Bagas sedang melakukan tugas penjelasan jaminan sosial untuk pekerja mandiri. Terima kasih sebelumnya. Saya mau tanya apakah Bapak pernah mendengar tentang BPJS Ketenagakerjaan atau mungkin baru familiar dengan BPJS Kesehatan saja? Ya. Banyak yang seperti itu prosesnya Pak. Sekarang faktanya BPJS Ketenagakerjaan sudah bisa diikuti oleh pekerja mandiri seperti Bapak. Namanya program BPU atau bukan penerima upah. Ini seperti versi mandirinya. Nah, terkait pekerjaan Bapak berjualan rujak ini, bayangkan kalau misalnya saat memotong buah, bisa tergelincir dan melukai tangan, atau saat mengendarai motor berjualan, bisa saja terjadi kecelakaan di jalan atau kelelahan. Itu kan resiko kerja, dengan ikut jaminan kecelakaan kerja atau JKK, biaya berobat rawat inap sampai rehabilitasi akibat kecelakaan itu bisa ditanggung. Beda dengan BPJS Kesehatan yang umum, JKK ini spesifik menangani kecelakaan yang terjadi dalam konteks bekerja atau berusaha, seperti saat
Bapak berjualan atau dalam perjalanan. Selain jaminan sakit atau kecelakaan, apakah Bapak sudah punya persiapan tabungan khusus untuk nanti misalnya saat sudah tidak bisa lagi berjualan kerja? Nah, disinilah manfaat jaminan hari tua itu Pak, atau JHT. Dengan izin program BPU ini, Bapak sekaligus menabung secara rutin. Iurannya bisa dipilih sesuai kemampuan, mulai dari yang paling rendah, nanti ketika Bapak berusia 55 tahun atau sudah tidak bisa bekerja lagi, seluruh akumulasi iuran plus hasil pengembangannya bisa ditarik sekaligus. Ini semacam pensiun atau tabungan masa tua yang pasti. Jadi intinya Pak, dengan iuran satu kali, Bapak dapat 3 perlindungan, JKK untuk pencarian kerja, JKM jaminan kematian untuk perlindungan keluarga, dan JHT untuk tabungan masa depan. Tertarik untuk info lebih lanjut, Bapak bisa cek secara online atau langsung ke kantor BPU